Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita membahas mengenai memori. Saya sudah belajar, tetapi hanya sedikit yang ada di kepala, keluh seorang siswa yang menghadapi ujian. Saya betul-betul lupa untuk mengunci pintu, ucap seorang ibu. Maaf, saya lupa namamu, ujar seorang guru kepada mantan muridnya. Ingatan atau memori adalah persoalan tiap orang. Apa yang menyebabkan kita lupa? Bagaimana cara kerja memori kita? Apa ada kiat untuk meningkatkan daya ingat? Sistem ingatan kita terdiri dari 3 bagian, yaitu cara menyimpan informasi atau data encoding, penyimpanan info atau storage, dan pengeluaran kembali info itu atau retrieval. Dari ketiga bagian itu, cara menyimpan adalah yang paling menentukan. Informasi dalam ingatan kita adalah ibarat rupa-rupa benda dalam rumah. Kalau pada suatu hari kita membutuhkan sebuah benda, misalnya gunting, kita tinggal mencari dan mengeluarkan gunting itu. Cepat atau lambatnya kita menemukan gunting itu tergantung dari cara menyimpannya. Kalau kita mempunyai kebiasaan meletakkan gunting di sembarang tempat, akibatnya kita mengalami sedikit kesulitan menemukan kembali gunting itu. Kita mencari di sana-sini dan berkata, "Saya lupa di mana saya meletakkan gunting itu ya." Demikian juga halnya dengan informasi yang kita baca, dengar, atau lihat. Kalau kita sudah mempelajari bahan-bahan ujian, namun kita sukar untuk mengingatkan kembali, itu belum tentu berarti kita bodoh. Mungkin yang terjadi adalah seperti mencari gunting tadi, yaitu kita sulit menemukannya kembali. Mungkin itu disebabkan oleh karena kita menyimpan info itu dengan cara keliru. Bagaimana cara yang baik untuk menyimpan info dari memori kita? Pertama, kita perlu bersikap menyukai info itu dan melihat faedahnya. Belajar tidak bisa terlaksana dengan ampuh kalau kita merasa enggan atau terpaksa melakukannya. Kedua, kita perlu melihat makna atau memberi makna serta relevansi pada bahan yang dipelajari. Daya ingat kita bersifat selektif, yaitu hanya menyimpan hal-hal yang mengandung arti dan relevan bagi kita. Ketiga, kita perlu menghubungkan, membandingkan, atau mengintegrasikan info itu yang sedang kita terima dengan info sejenis yang pernah kita terima sebelumnya. Dengan demikian, info yang baru kita simpan dalam kelompok yang sama dengan info sejenis. Kemudian keempat, perlu dihindarkan pengolahan 2 macam info pada waktu yang bersamaan. Misalnya, mendengarkan pelajaran sambil melamun atau membaca buku sambil mendengarkan musik. Kelima, kita menyimpan info itu sambil menganalisisnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kritis kepada diri sendiri dan kemudian menjawab sendiri pertanyaan itu. Setiap detik, panca indera kita menerima begitu banyak informasi. Jika kita tidak memberi perhatian, info itu akan hilang lagi dengan sendirinya dalam beberapa detik. Sebaliknya, jika kita memberi perhatian, maka info itu bisa tersimpan beberapa menit
beberapa jam, atau beberapa hari sebagai memori jangka pendek. Jika kita mengolah informasi itu dengan lebih baik, maka info itu bisa tersimpan beberapa bulan, bahkan puluhan tahun sebagai memori jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa gudang daya tampung memori kita memuncak pada waktu kita berusia sekitar 20 tahun. Pada usia itu sistem memori kita bisa menyerap, mengolah, dan menyimpan info sebanyak mungkin. Sungguh merugikan jika kesempatan daya serap itu tidak dimanfaatkan. Puncak pada usia sekitar 20 tahun itu bukan berarti bahwa setelah usia itu terjadi penurunan daya ingat. Yang terjadi bukan penurunan melainkan pendataran menjadi seperti dataran tinggi atau plateau. Orang berusia lanjut belum tentu kalah dalam hal daya ingatnya. Yang terjadi pada usia lanjut adalah bahwa daya ingat, fluid intelligence, atau kecepatan mengolah info untuk memori jangka pendek berkurang. Namun daya ingat, crystallis intelligence, kecakapan atau mengintegrasikan info itu memori jangka panjang justru menjadi lebih kuat. Sebagai cara untuk menjaga kekuatan daya ingat adalah menggunakan daya ingat sebanyak mungkin. Misalnya dengan banyak membaca. Memperhatikan sistem daya ingat patut membuat kita merasa kagum. Ada begitu banyak yang dikerjakan oleh otak kita. Apa jadinya kalau kita dilahirkan tanpa alat-alat daya ingat? Atau apa jadinya kalau sistem memori kita rusak dan tidak berfungsi lagi? Apa jadinya kalau kita tidak bisa berpikir dan mengingat? Kita tidak ingat apa-apa. Tuhan menciptakan manusia dan melengkapinya dengan sistem memori yang sangat canggih. Alangkah ironisnya kalau dengan daya ingat yang begitu canggih, ternyata kita tidak mengingat Dia yang memberi daya ingat itu. Sebab itu banyak bagian Alkitab mencatat peringatan, ingatlah atau janganlah lupa. Misalnya, ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu. Misalnya di Ulangan 7 ayat 18. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Di Ulangan 8 ayat 11. Tetapi haruslah engkau ingat pada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Ulangan 8 ayat 18. Mungkin pengarang Mazmur 119 juga merasa kagum akan sistem memorinya. Sebab itu ia bernyanyi, "Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-Mu tidak akan kulupakan." Di ayat 16, "Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku." Ayat 52, "Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan tita-titamu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku." Di ayat 93, "Aku ini kecil dan hina, tetapi tita-titamu tidak kulupakan." Di ayat 141. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas pengajaran mengenai memori pada pagi hari ini. Biarlah kami bisa dapat memahami, karena memori sangatlah bermanfaat bagi kehidupan kami, agar kami selalu mengingat akan hal-hal yang baik dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.